Dua orang saling jatuh cinta, tapi dunia malah jadi hakim, bukan saksi. Di antara banyaknya bentuk kasih sayang yang ada di dunia ini, salah satu yang paling rumit dan paling sulit adalah cinta beda agama. Bukan karena mereka gak saling sayang, bukan karena gak setia, tapi dari awal semesta udah bilang, kalian tuh gak bisa bareng. Kalau kita lihat kenyataannya, gak ada agama besar yang terang-terangan mendukung pernikahan beda agama. Entah itu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, semuanya punya batas. Ada aturan, ada doktrin, ada sejarah panjang yang membentuk pandangan mereka soal pernikahan. Agama yang awalnya hadir buat mengajarkan cinta dan kebaikan, kadang justru jadi pagar yang menghalangi bentuk cinta itu sendiri. Dan untuk pasangan yang beda agama, tantangannya bukan cuma soal perasaan, tapi soal keyakinan. Bukan cuma siapa yang kamu cintai, tapi siapa yang kamu sembah. Ya, ada salah satu pasal yang bikin semuanya makin ribet. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Intinya pernikahan itu cuma sah kalau sesuai aturan agama masing-masing. Artinya kalau beda agama ya nggak bisa nikah kecuali salah satunya pindah keyakinan. Jadi banyak pasangan akhirnya cari jalan keluar, nikah di luar negeri kayak di Singapura, Australia atau Belanda demi satu status pernikahan. Tapi pulang ke Indonesia masalahnya belum selesai. Keluarga, lingkungan, bahkan teman sendiri mulai tanya, ini beneran sayang atau sekedar nekat? Hubungan beda agama itu punya tekanan emosional yang lebih tinggi. Bayangin, kamu harus terus kompromi soal hal-hal yang kelihatan kecil, kayak gimana nanti cara ibadah, gimana nanti ngejarin anak, acara keluarga, bahkan sampai urusan kematian. Agama itu selalu ada, bahkan kalau kalian jarang bahas, dia tetap hadir dalam bentuk nilai, kebiasaan, moral, pandangan hidup, bahkan ekspektasi. Dan buat yang akhirnya harus berpisah, luka itu bukan karena kalian gak saling sayang, tapi karena terlalu banyak hal yang gak bisa kalian lawan. Rasa sayang itu kuat kok, tapi aturan yang ada begitu kokoh dan saklek. Pertanyaan yang sering muncul, apa rasa sayang itu harus satu iman? Haruskah dua orang yang punya komitmen untuk bareng selamanya harus punya cara ibadah yang sama? Dan kalau seseorang pindah agama demi bisa nikah, itu bentuk cinta atau malah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri dan Tuhannya? Gak ada jawaban pasti, dan mungkin memang gak semua cinta itu harus punya jawaban. Udah saling sayang, komitmen, tapi semua tidak boleh tahu tentang hubungan kalian. Data dari Pew Research bilang, di negara-negara sekuler, pasangan beda agama makin banyak. Tapi di negara Indonesia, jumlahnya stagnan, bahkan kadang menurun. Kota-kota besar dan kampus jadi tempat yang lumayan aman buat cinta beda agama. Tapi begitu masuk ke tahap serius, banyak yang kandas karena gak sanggup ngadepin tekanan keluarga, sistem, dan hukum. Sosiolog menyebut ini cinta minoritas, cinta yang gak dapat ruang di masyarakat yang mayoritasnya masih pegang kuat norma-norma agama. Yang bikin sakit itu bukan cuma soal ditolak, tapi rasa bersalah yang masih sesak di hati. Ngerasa bersalah karena dianggap ninggalin Tuhan, karena bikin orang tua kecewa, karena harus maksa pasangan buat pindah agama, atau gak bisa memperjuangkan hubungan yang udah dijalankan sekian lama. Dan dari semua itu, yang paling bersalah adalah harus menyerah. Padahal masih sayang, masih ingin komitmen, masih ingin lanjut, percaya bahwa ada jalannya. Tapi ya yang bertahan cuma sedikit. Gak semua hubungan beda agama berakhir. Ada juga yang tetap bareng, gak nikah secara hukum, gak dicatat negara, gak dirayain di masjid atau gereja. Mereka hidup bersama dalam sunyi, besarin anak dengan dua keyakinan, menua bareng, tapi tahu kalau hidup mereka akan selalu di perbatasan antara diterima dan ditolak,
antara yakin dan ragu, antara memiliki dan harus melepaskan. Hubungan beda agama itu butuh keberanian, bukan cuma soal melawan orang lain, tapi juga melawan rasa bersalah dalam diri sendiri. Sejauh mana kita bisa mencintai tanpa harus ninggalin yang selama ini kita yakini. Karena pada akhirnya cinta gak selalu butuh pengesahan. Gak semua cinta harus berakhir di masjid atau altar. Kadang cukup dua orang yang saling mengerti, saling percaya, saling jaga, walau dunia bilang itu salah.